Mutiara Ramadan, program dialog dengan tokoh-tokoh Muslim Indonesia yang menginspirasi dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dr. Muklis M. Hanafi MA merupakan seorang dosen, cendekiawan Muslim dan dikenal sebagai pakar ilmu tafsir terkemuka di Indonesia. Dr. Muklis Hanafi MA meraih gelar doktor di bidang tafsir dari Al-Azhar, Kairo dengan predikat summa cum laude. Sebelumnya Dr. Muklis Hanafi menyelesaikan pendidikan di Pondok Modern Darussalam, Gontor. Beberapa jabatan yang diemban oleh Dr. Muklis Hanafi diantaranya Sekretaris Utama Badan Amil Zakat Nasional, Direktur Muslim Elders Indonesia, Kepala Lajnah Al-Quran di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, dosen UIN Jakarta. Baik pendengar, Anda masih bersama kami Voice of Indonesia in Jakarta dalam program khusus Ramadan, Mutiara Ramadan. Dan hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Dr. Muklis Hanafi MA. Beliau adalah Sekretaris Utama Basnas Indonesia. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Ya, terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber kami di acara Mutiara Ramadan untuk episode ketiga ini Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz Dr. Muklis M. Hanafi. Ya, beliau ini dikenal luas sebagai dosen dan juga pakar ilmu tafsir dan Direktur Muslim Elders atau Majelis Hukama Muslimin Indonesia. Dan saat ini menjadi Sekretaris Utama Basnas. Ya. Benar ya Pak Ustadz ya? Betul. Ya, saya panggil Pak Ustadz Hanafi aja ya, mungkin ya, biar lebih simpel ya Pak ya. Ya, Pak Ustadz Hanafi. Ya, tentu dari posisi Ustadz ya bisa merasakan langsung kelebihan dan kelemahan umat Islam Indonesia, khususnya dalam konteks persatuan dan kemandirian ekonomi. Seperti apa Pak Ustadz Hanafi melihatnya? Baik, terima kasih. Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan ya, 17.024 pulau dan negara muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk saya kira di tahun 2024 ini sudah mencapai 279 juta ya. Betul. Ini potensi yang sangat luar biasa ya. Dan Indonesia adalah negara yang sangat beragam agama, beragam budaya, suku, bahasa dan lain sebagainya. Tetapi dengan semangat persatuan, dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Indonesia ini berhasil menjaga persatuan dan kesatuannya ya. Kalau kita bandingkan dengan beberapa negara misalnya ya, di Timur Tengah, banyak mereka yang selalu dirundung oleh konflik yang berkepanjangan, tidak bisa menjaga persatuan dan kesatuannya. Ini satu hal yang kita syukuri dan tentu saja jumlah penduduk yang besar ini kan bisa menjadi basis konsumen yang cukup besar ya, dengan catatan tentu kalau kita bisa kelola dengan baik. Ini bisa menjadi kekuatan ekonomi yang bisa membangun negara dan itu juga bisa berdampak secara global ya. Ini saya kira satu kekuatan kita negara besar bisa mempertahankan kesatuan kita dan ini adalah pasar yang cukup besar ya, kalau bisa kita kelola dengan baik. Ya, tetapi tentu saja ya, ada banyak kekurangan, ada kerentanan ya. Misalnya sering terjadi polarisasi politik dan sosial yang berdasarkan agama, persoalan ekstremisme dalam beragama, ini bisa menjadi penghambat ya persatuan umat Islam di Indonesia dan juga dengan kelompok-kelompok lain yang tentu pada akhirnya juga akan berdampak pada kegiatan-kegiatan ekonomi. Kita juga masih melihat ya, umat muslim di Indonesia ini yang berjumlah 87% dari 279 juta tadi itu masih merasakan adanya ketimpangan ya. Ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, kesempatan ekonomi dan lain sebagainya ya. Sehingga timbul kerentanan. Selain itu ada persoalan ketidakadilan sosial ya. Ini juga bisa menjadi penghambat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya di kalangan umat Islam ya. Itu saya kira beberapa kekuatan dan kelemahan ya yang bisa kita rasakan, terutama kalau kita lihat dari perspektif persatuan dan kemandirian ekonomi. Ya. Ya, Pak Hanafi, jika kita beranjak dari data atau temuan dari BPS
Badan Pusat Statistik kita bahwa masih ada sekitar 25,9 juta warga miskin di Indonesia atau sekitar 10%-an dari total penduduk. Nah, bagaimana zakat ya, mungkin yang katakanlah dikelola oleh Basnas di sini dapat menjadi salah satu jalan keluar permasalahan tersebut, Pak Hanafi? Ya, zakat itu memiliki potensi besar ya untuk menjadi salah satu jalan keluar dari permasalahan kemiskinan di Indonesia ini. Kita tahu zakat itu adalah salah satu rukun Islam yang wajib bagi umat Islam, tentu saja yang mampu ya. Dan tujuan awal disyariatkannya zakat itu kan sebenarnya untuk mengalirkan sebagian kekayaan dari golongan yang mampu kepada yang tidak mampu. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu adalah kaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya tidak berpusat pada satu kelompok orang saja, orang-orang kaya, supaya mengalir. Itu prinsipnya dan itu tujuannya. Sekarang kalau kita lihat ya, potensi zakat di Indonesia ini bisa mencapai 327 triliun per tahun. Ini kan setara dengan sekitar 10% belanja APBN 2024 ya. Nah, jadi melihat potensinya, zakat dapat berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Nah, ini bisa kita lihat dari misalnya melalui beberapa program pemberdayaan ekonomi ya. Zakat itu nggak hanya sekedar kita berikan bantuan finansial secara konsumtif ya, tetapi kita gunakan juga untuk program-program pemberdayaan ekonomi. Jadi ada yang bersifat konsumtif, ada yang sifatnya pemberdayaan ekonomi. Jadi kita gunakan untuk memberikan modal usaha kepada warga miskin, pelatihan keterampilan, skill ya, yang kira-kira bisa mendukung usaha mikro dan kecil ya. Kemudian juga dana zakat itu bisa digunakan juga untuk membantu membangun infrastruktur sosial yang diharapkan juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu bisa. Ada asnaf misalnya fisabilillah, itu bisa digunakan untuk itu. Kemudian kita juga bisa membantu untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, sarana air bersih, dan lain sebagainya. Yang dimanfaatkan oleh kelompok fakir miskin, yang merupakan mustahik dari zakat itu. Nah, dan kita punya data cukup banyak yang sudah kita bantu ya. Jadi kalau ini kita gunakan secara maksimal ya, itu bisa mendukung misalnya perekonomian setempat lokal ya, kita bisa beri bantuan ke petani-petani atau nelayan, dan itu yang kita lakukan untuk meningkatkan produksi mereka, untuk mendukung usaha-usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal ya. Itu diantara beberapa yang kita lakukan ya dalam upaya kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memang sesuai amanat undang-undang, pengelolaan zakat itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat membantu mengentaskan kemiskinan. Oke. Itu amanat undang-undang. Baik, Pak Hanafi. Tadi Pak Hanafi berbicara tentang data. Nah, ini pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana Basnas atau dari mana Basnas mendapatkan data-data ini bahwa si A itu perlu bantuan katakanlah di bidang usahanya, sementara si B perlu bantuan di bidang yang lain, dan si C memerlukan bantuan ini ya mungkin untuk langsung menjadi kebutuhan hidup dia hari itu juga gitu. Seperti apa Pak Hanafi? Ya, kita bisa melalui dua cara ya. Kita ada yang sifatnya pasif, menerima pengajuan-pengajuan. Kemudian juga ada yang bersifat proaktif. Kita melihat kelompok-kelompok mana yang perlu kita bantu misalnya. Di antara kelompok masyarakat yang rentan misalnya, penyandang disabilitas, kita masuk ke situ. Melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan di tengah-tengah kalangan penyandang disabilitas misalnya. Kemudian kita melihat di beberapa wilayah yang rumahnya itu tidak layak huni, reot, kalau hujan kebocoran dan lain sebagainya, kita masuk dengan program rumah layak huni. Di daerah-daerah miskin yang mereka kalau berobat itu tidak mampu, ya mungkin juga tidak terjangkau oleh BPJS dan lain sebagainya, kita dirikan pusat-pusat layanan kesehatan. Kita punya yang disebut dengan rumah sehat Basnas. Itu di bidang kesehatan. Kemudian di bidang bencana kemanusiaan, kita juga melakukan misalnya kita punya namanya Basnas Tanggap Bencana BTB. Itu tanpa diundang, tanpa diajukan proposal, di mana saja terjadi kebanjiran kita akan turun.
Termasuk juga ketika masalah itu terjadi di luar negeri. Yang kita tahu misalnya Palestina sekarang ini. Kita bergerak melakukan penggalangan dana di tengah masyarakat, lalu kita tunjukkan solidaritas kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan alhamdulillah dana yang terhimpun cukup banyak karena masyarakat Indonesia ini dikenal sangat dermawan. Kita mampu menghimpun dana hampir 230 miliar. Bukan hanya di Palestina misalnya, ketika terjadi gempa bumi di Suriah dengan Turki, kita juga turut membantu. Yang terjadi di Sudan, krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di Sudan, kita juga masuk. Jadi ada kantong dompet yang kita sebut dana solidaritas dunia Islam. Nah, selain tentu saja yang untuk kepentingan-kepentingan di dalam negeri, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, kemudian untuk mengatasi berbagai musibah, bencana kemanusiaan, bencana alam, dan lain sebagainya. Ya, di dalam melakukan hal ini, katakanlah tadi ini luar biasa angkanya menurut saya Pak Ustadz Hanafi, 230 miliar untuk Palestina ya Pak Ustadz ya. Nah, ini apakah Basnas bekerja sendiri dalam, maksud saya seperti ini Pak Ustadz, bekerja sendiri mengelola bantuan ini, katakanlah apakah bentuk cash tunai atau membelanjakan dalam bentuk produk kemudian dikirim ke Palestina, atau Basnas juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional lainnya, misalnya seperti Bulan Sabit misalnya, seperti itu. Seperti apa Pak Hanafi? Kami dalam menyalurkan ke Palestina dana yang kita himpun di dalam negeri untuk saudara-saudara kita di Palestina menggunakan 3 skema, Pak. Yang pertama, kami ikut bersama pemerintah. Kita tahu pemerintah Indonesia sudah mengirimkan bantuan beberapa kali. 2 kali menggunakan pesawat terbang, lalu 1 kali melalui kapal laut. Kita ikut di situ. Menitipkan barang-barang bantuan dari masyarakat Indonesia untuk disampaikan ke Gaza. Yang kedua, kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan di tingkat lokal yang ada di Palestina sana. Mereka punya akses langsung, ya. Kita kirimkan dana itu, mereka yang membelanjakan di sana, di dalam. Kemudian yang ketiga, karena satu-satunya akses bantuan kemanusiaan itu masuk ke Gaza itu melalui Mesir, maka kita menggandeng lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada di Mesir. Ini sudah berjalan sejak bulan November yang lalu. Kami memiliki MOU dengan beberapa lembaga yang ada di Mesir. Yang pertama adalah Al-Azhar Asy-Syarif. Ini satu lembaga pendidikan sosial dakwah keagamaan yang terbesar lah ya. Mereka punya Baituz Zakat was Sadaqat Al-Masri. Ada sejumlah bantuan kita berikan, titipkan kepada mereka. Di antaranya juga ada untuk beasiswa mahasiswa Palestina yang ada di Al-Azhar. Itu kita titipkan melalui Baituz Zakat was Sadaqat Al-Masri. Kemudian ada satu lembaga kemanusiaan terbesar di Mesir, namanya Misrul Khair. Lalu ada Sunna'ul Hayat. Kita punya MOU dengan mereka. Kemudian mereka ini dinaungi oleh namanya At-Tahaluk Al-Watani, Aliansi Nasional untuk Bantuan Kemanusiaan. Kemudian juga dengan Bulan Sabit Merah Mesir, ERC, Egyptian Red Crescent. Kita juga menitipkan bantuan lewat mereka. Yang ERC ini nanti punya akses dengan PRC, Palestinian Red Crescent. Itu yang sudah kita tempuh sejak akhir November lalu dalam rangka menyalurkan bantuan ke Gaza. Karena salah satu tantangan dalam menyalurkan bantuan ke Gaza itu adalah akses masuk ke Gaza. Betul. Karena perang yang sedang terjadi ya. Oleh karena itu kita menggunakan kanal-kanal yang memungkinkan. Ya, Pak Ustadz Hanafi, kalau tadi kita angka ke Palestina itu mencapai 230 miliar rupiah ya. Ini dalam bentuk rupiah ya Pak Hanafi ya? Ya. Nah, itu untuk satu kejadian yang luar biasa. Nah, di dalam kita kembali ke tanah air, di Indonesia sendiri atau di tanah air itu ada pengajuan itu harus ada yang bentuknya pasif ataupun proaktif. Nah, kalau secara nilai mungkin katakanlah untuk 230 miliar rupiah tadi itu untuk di dalam negeri itu seperti apa? Untuk berapa lama anggaran seperti itu, sebesar itu atau bantuan sebesar itu bisa disalurkan di dalam negeri, Pak Hanafi? Ya, angka 230 itu tentu tidak seberapa ya dibanding yang berhasil kita himpun misalnya di dalam negeri.
Karena Basnas ini ada yang di pusat, gedung kami di Matraman, lalu kemudian kita ada di 34 provinsi dan 482 kabupaten kota. Jadi tersebar di mana-mana. Tahun 2023 itu kita berhasil menghimpun dana dan menyalurkannya sebesar 31 triliun. Ini sudah kita laporkan kepada Bapak Presiden. Dalam penerimaan zakat Presiden dengan menteri-menteri di istana beberapa hari yang lalu, itu kita laporkan 31 triliun yang bisa kita himpun. Memang ini masih jauh dari angka yang diharapkan ya, kan 327 potensi tadi ya. zakat di Indonesia ini bisa 327 tadi yang saya sebutkan. Ya. Itu baru 31 gitu. Tapi sudah banyak yang kita lakukan ya. Kemudian contoh kecil yang kami lakukan di Basnas Pusat di sini. Kasusnya misalnya kita bisa menghimpun 890-an miliar di tahun 2023. Dan kita salurkan semuanya karena prinsipnya dana zakat itu tidak boleh nyebrang tahun, harus disalurkan pada tahun itu juga sesegera mungkin. Siap. Oke. Sesegera mungkin. Ya. 327 triliun. Tadi sempat ada terhimpun dana sebesar 31 triliun. Artinya ya masih sekitar 10%-an ya. Pak Ustadz Hanafi. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah apa yang menjadi kendala? Di mana letak kesalahannya sehingga yang seharusnya 320 triliun tadi hanya terhimpun 31 triliun atau tadi ya maksimal 31 triliun. Pak Hanafi, seperti apa penjelasannya Pak Hanafi? Ya, memang kita patut syukuri ya, pertumbuhannya cukup menggembirakan ya. Pertumbuhannya itu misalnya tahun lalu itu 43% pertumbuhan zakat dari tahun ke tahun ya. Kita akui memang ini belum maksimal ya, apalagi kalau kita lihat potensi zakat yang cukup besar tadi itu. Ada banyak kendala, ada sejumlah faktor yang melatar belakanginya ya. Di antaranya pertama adalah masih rendahnya literasi ya, atau kesadaran masyarakat untuk berzakat. Kita akui ini. Kemudian ya orang kalau sudah soal uang itu kan pengennya tidak kemana-mana gitu ya. Ini padahal ini adalah kewajiban agama. Maka kita perlu terus mendorong ya literasi zakat melalui perguruan tinggi, lembaga pendidikan di area-area publik yang strategis ya, meningkatkan pemahaman masyarakat ini, terutama terkait dengan zakat ya. Kita tidak henti-henti melahirkan pejuang-pejuang zakat Pak yang menyadarkan ini. Ini bagus pemerintah sudah memfasilitasi karena zakat itu Bang harus dipungut Pak, diambil. Sebab ada orang yang punya harta, tapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan hartanya itu. Bahwa di situ ada hak fakir miskin yang harus dia keluarkan. Kita berikan pemahaman. Ada juga orang yang misalnya punya harta, tahu hukum, tapi nggak mau. Ini kan pemerintah yang punya kekuatan untuk memaksa ya. Itu sudah bagus. Itu kendala yang pertama. Kemudian yang kedua, memang ini juga terkait dengan trust ya, kepercayaan. Kepercayaan, apalagi Basnas ini adalah lembaga pemerintah non-struktural yang dibentuk oleh pemerintah. Kadang-kadang ada trust, tapi kita berupaya ya untuk mengantisipasi itu dengan ya menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme dalam pengelolaan dan distribusi zakat ini. Ini kami terapkan supaya menjaga kepercayaan publik Pak, karena penting sekali ini. Modal kami dalam bekerja ini kepercayaan publik. Betul. Kalau itu runtuh saja, sulit sekali membangunnya nanti. Jadi kita, laporan keuangan kita itu terbuka untuk umum, ya bisa diakses. Jadi jelas itu kemana dana zakat itu disalurkan ya. Jadi pengelolaan dana zakat ini memang ya membutuhkan akuntabilitas tentu saja. Karena masyarakat itu perlu tahu kan dia kemana dananya disalurkan, itu wajar. Itu maka kita jaga betul. Oke, Pak Ustadz Hanafi, ada nggak kemungkinan atau pertanyaannya adalah apakah zakat dan pajak dapat dijadikan instrumen yang padu misalnya dalam hal pengurangan wajib pajak melalui konversi zakat. Jadi pajak yang seseorang harus bayarkan itu ke negara dikonversi menjadi zakat gitu kira-kira Pak Hanafi.
Karena kan Ya. ini masalah uang tadi, ada orang yang, waduh ini uang saya berkurang nih. Tapi kalau dia bayar pajak itu harus kan gitu lah. Pajak ini dikonversi menjadi zakat gitu, kira-kira gimana, Pak Ya. Ustadz Hanafi? Memang perlu kita dudukkan ini Pak, posisi zakat dengan pajak dalam sebuah negara Indonesia ini. Kita tahu negara Indonesia ini kan bukan negara sekuler, tapi juga bukan negara agama, Pak. Betul. Bukan ini, bukan itu, tapi bukan negara bukan, Pak. Jadi memang bukan negara sekuler, tapi juga bukan negara agama. Negara itu hadir memfasilitasi umat beragama melalui sejumlah regulasi dan lain sebagainya. Salah satunya melalui undang-undang zakat ini ya. Dan kita akui zakat dengan pajak ini ada kesamaan, ada perbedaannya. Kesamaannya itu sama-sama untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu ketemu, Pak. Tapi juga ada perbedaannya. Karena zakat itu asnafnya jelas, Pak, kemana disalurkannya. Nggak bisa sembarangan juga. Ada patokan-patokannya, yaitu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Berbeda dengan pajak ya, yang bisa digunakan untuk apa saja. Sumbernya pun bisa apa saja pajak. Tapi kalau zakat itu kan memang harus yang halal gitu kan Pak ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana mendudukkan ini? Ini juga ada sejumlah instrumen ya, regulasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah misalnya. Jadi pemerintah itu juga berupaya berperan aktif Pak, menciptakan pelaksanaan kewajiban keagamaan masyarakat, dalam hal ini zakat ya. Di antaranya dengan apa? Dengan menjadikan unsur zakat itu sebagai salah satu tax relief, keringanan pajak dalam pemungutan PPh di Indonesia. Ya, karena tujuannya sama. Itu kita bisa lihat misalnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 ya tentang pengelolaan zakat. Dari pasal 22 itu disebutkan begini, zakat yang dibayarkan oleh muzaki itu pemberi zakat, kepada badan atau lembaga penerima zakat atau sumbangan dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Oke. Jadi bisa mengurangi penghasilan kena pajak. Artinya zakat sebagai pengurang pajak itu hanya diberikan kepada wajib pajak yang telah memiliki pendapatan di atas penghasilan tidak kena pajak. Diatur memang di situ Pak. Maka misalnya dalam undang-undang zakat itu badan atau lembaga keagamaan zakat wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Lalu bukti setoran zakat itu digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Oke. Jadi memang harus melebihi penghasilan ya Pak Ustadz Hanafi ya? Ya, ya. Nah, saya punya pertanyaan gini Pak Hanafi. Itu kan zakat itu kan harus ada hisab dan haulnya. Artinya sudah cukup waktunya gitu ya. Boleh nggak misalnya seseorang itu karena memang atas nama penghasilan tadi dia tidak memiliki penghasilan yang cukup besar, tapi dia memang ingin berzakat gitu. Dan zakat itu dibayarkannya misalnya kayak kita nih pegawai negeri sipil. Oke, saya punya gaji sekian rupiah sebulan. Saya untuk mencapai waktunya 1 tahun itu mungkin saya takut uang ini akan habis nih, kepake nih. Boleh nggak saya bayarkan dulu setiap bulannya kira-kira itu, Ustadz Hanafi? Seperti apa penjelasannya? Ya, itu zakat penghasilan Pak. Di beberapa provinsi, kabupaten, kota itu misalnya diterapkan. Jadi yang penghasilannya itu di atas dalam setahun ya, melebihi nisab. Ya, melebihi nisab. Misalnya emas itu kan 85-86 gram. Ya. Melebihi itu, kalau di sekarang ini kira-kira dengan harga emas sekarang ini kira-kira yang penghasilannya sekitar 6,8 hampir 7 juta. 7 juta sebulan ya. Kalau di total setahun itu kan dia bisa lebih ya. Iya betul, 83 juta lebihnya. Nah, dia boleh mengeluarkan setiap bulan. Karena penghasilannya itu kan dia setahun akan dapat segitu. Betul. Hanya diberikannya per bulan kan gitu ya. Betul. Maka boleh dia mengeluarkannya per bulan 2,5% itu. Itu lebih aman Pak. Betul. Dan lebih menenangkan. Ya. Jadi kita merasa di setiap harta yang kita terima itu ada hak fakir miskin yang harus kita keluarkan. Itu lebih mensucikan dan insya Allah lebih memberikan keberkahan pada zakat kita Pak. Pada harta kita.
Waduh, Ustadz Hanafi, ini ada banyak hal yang sebenarnya ingin saya tanyakan ke ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini pagi ini, terutama bagi rekan-rekan saya, saudara-saudara saya yang mempunyai penghasilan tetap, apa yang disampaikan oleh Pak Hanafi tadi, lebih baik dibayarkan per bulan. Ya, kita mau makan yang bersih seperti itu ya Pak Hanafi ya. Pak Hanafi, ini terima kasih banyak. Sebelum kita berpisah nih Pak Hanafi, mungkin ada kata mutiara yang ingin disampaikan di bulan Ramadan ini. Silakan Pak Hanafi. Ya, bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita membersihkan diri dengan berbagai amal ibadah, Pak. Salah satunya adalah dengan zakat. Jangan pandang zakat itu hanya sekedar kewajiban agama. Zakat itu untuk manusia dan kemanusiaan. Zakat itu adalah cermin kepedulian kita terhadap sesama. Semakin bersinar, semakin besar kepedulian kita, semakin cerah pula insya Allah dunia kita ini. Mari kita berzakat, mari kita terangi jalan hidup kita ini, mari kita jalani jalan hidup mereka yang membutuhkan. Mari kita tunjukkan kepedulian, dan di Ramadan ini saatnya kita berbagi. Berbagi kepada sesama. Dan insya Allah berbagi itu akan memberikan kenikmatan tersendiri. Maka moto kami tahun ini, nikmat berzakat. Nikmat berzakat. Berzakat itu akan memberikan kenikmatan. Berzakat itu akan memberikan kebahagiaan. Jadi jangan hanya dilihat kita sebagai ini sekedar berbagi, tapi bagaimana kita juga menunjukkan kepedulian kita kepada sesama. Dan mari kita tunjukkan juga melalui zakat ini rasa cinta kasih sayang kita kepada orang lain yang tidak mampu. Terima kasih banyak Pak Hanafi, ilmunya ini luar biasa, sangat bermanfaat sekali. Saya bisa katakan seperti itu, saya karena merasakan langsung ini apa yang disampaikan oleh Pak Hanafi. Baik, terima kasih banyak Pak Hanafi atas waktunya, mudah-mudahan sukses terus. Dan kita berjumpa kembali di kesempatan yang lain, masih banyak yang bisa kita bincangkan Pak Hanafi. Terima kasih. Terima kasih. Baik pendengar maupun pemirsa Voice of Indonesia, demikian tadi bincang saya dengan Dr. Mukhlis Hanafi MA. Beliau adalah Sekretaris Utama Basnas Indonesia. Saya Udalat Pane, terima kasih bersama kami. Mutiara Ramadan, program dialog dengan tokoh-tokoh Muslim Indonesia yang menginspirasi dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.